Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman-teman untuk kelas Consumer Behavior, pada hari ini kita akan ngomongin tentang perception. Nah, di minggu lalu kita udah ngomongin tentang introduction to consumer behavior. Now in this week, I will take you in the internal influences of consumer behavior. Yang pertama adalah soal persepsi. Nah, kalau minggu lalu kita udah ngomongin bagaimana consumer behavior itu, bahwa consumer behavior itu adalah sebuah proses dan banyak hal yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah pengaruh dari internal influences. Nah, internal influences ini merujuk pada salah satunya adalah perception, ya, perception. Jadi ini akan ngomongin tentang bagaimana persepsi konsumen terhadap sebuah brand yang pada akhirnya akan eh, membentuk yang namanya perilaku, gitu ya, perilaku konsumen. Nah, di chapter kali ini ada beberapa LO yang akan kita capai, yaitu bahwa ternyata desain produk saat ini itu adalah merupakan kunci dari kesuksesan atau kegagalan. Ya, kemudian yang kedua, produk dan pesan-pesan komersial seringnya itu muncul pertama kali lewat our senses, ya, senses, panca indera. Tapi pesan ini kadang-kadang kita juga nggak notice. Nah, persepsi yang ketiga adalah persepsi itu terdiri dari tiga tahapan yang akan memunculkan stimulus, ya. Ya, stimulus yang merupakan stimulus awal, pada akhirnya kita akan menciptakan arti dari stimulus-stimulus tersebut. Yang keempat, ya, yang keempat itu ada subliminal advertising, itu sebuah kontroversi, gitu ya. It's a way to talk to consumers. Yang kelima, we interpret the stimuli to which we do pay attention according to learned patterns. Jadi ada pattern pembelajaran dan ekspektasi di dalam proses perception ini. Yang keenam, the field of semiotics help us to understand how marketers use symbols to create meaning. Nah, oke, kita masuk yang pertama, ya. Design of a product is often a key driver of its success or failure. Nah, teman-teman, ini di foto ini ada orang sedang memegang susu, ya. Teman-teman tahu pasti susu UHT, ya. UHT itu kan susu yang dipasteurisasi, gitu. Nah, itu kalau kemasan yang nggak dibuka, dia bisa tahan 5 sampai 6 bulan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada perilaku konsumen yang mengkonsumsi susu ini karena kemasannya, ya, kemasan yang tertutup, kemasan yang mudah dibuka, gitu kan, akan mempengaruhi konsumen dalam membeli atau menggunakannya. Nah, seperti itu. Ada juga kemasan susu yang mungkin pernah, ya, mungkin teman-teman membeli susu itu gara-gara kemasannya menarik, gitu kan, botolnya lucu, warnanya lucu, pastel, atau susu pisangnya Korea, ya, teman-teman, dulu pertama kali susu pisang itu muncul di Indonesia, semua pada berburu karena botolnya mirip pisang, belum lagi dia memang lagi tren. Seperti itu, ya. Terus kadang-kadang juga eh, ada pernah kita lewat di depan toko parfum. Nah, itu kan sense yang pertama muncul adalah aroma hidung, ya. Aroma Chloe perfume misalnya. Kemudian kayak misalnya kita lagi dengerin musik Imagine Dragons atau apa yang teman-teman suka. Nah, itu kan kayak ada persepsi yang kita munculkan, ya, teman-teman. Jadi persepsi ini tentu akan membawa sebuah proses, ya, proses yang pada akhirnya membentuk yang namanya perilaku konsumen. Nah, sensation itu sendiri, ya, sensation itu sendiri merujuk kepada respon immediate, ya, immediate respon to our sensory, jadi reseptor, ya. Jadi ada sensasi atau respon immediate yang kita rasakan melalui panca indera kita, misalnya mata, hidung, telinga, mulut, kemudian jari-jari, kulit, yang memunculkan stimuli dasar, ya, stimulus dasar seperti mungkin cahaya,
eh, lighting, pencahayaan ya, warna, suara, eh, aroma, dan tekstur. Nah, sedangkan perception ini lebih kepada proses di mana orang-orang itu memilih ya, istilah organize, mengorganisir, dan menginterpretasikan sensasi tersebut. Jadi, kayak sensasi ketika kita lewat depan toko parfum, wangi. Nah, kemudian kita membentuk sebuah persepsi nih. Wanginya ini wangi yang rasa buah atau flowery atau dusk gitu kan misalnya. Dan sampai pada akhirnya kita membentuk persepsi dan memunculkan meaning. Oh, wangi ini wangi buah yang segar, cocok dipakai di siang hari untuk daily. Nah, itu kan ada meaning di sana ya, teman-teman. Jadi, otak kita itu menerima eksternal stimuli gitu ya, atau biasa kita sebut dengan sensory input ya, dan pada akhirnya itu akan diproses menjadi sebuah persepsi. Nah, jadi eh, apa namanya, marketers ya perlu em, meng-create message yang eh, efektif ya terkait dengan stimuli ini, karena ini kayak kayak langsung mengena sama konsumen gitu kan, langsung dipersepsikan seperti apa ya. Misalnya ada vision gitu. Vision, kemudian scent tadi ya, melalui panca indera kita, sound, touch, and taste. Hedonic consumption itu biasanya akan kaitan dengan konsumsi karena adanya feeling emotional, bukan rasional. Jadi kebalikan dari hedonic itu adalah utilitarian dan context effects. Nah, kita lihat ada juga konsep namanya sensory marketing ya. Sensory marketing itu apa? Sensory marketing itu di mana companies itu sekarang sudah mulai berpikir secara hati-hati bahwa efek atau impact pengaruh dari sensasi ini terhadap pengalaman produk mereka. Ya, sini kita lihat banyak banget ya bentuk produk ya, yang mulai dari dia melengkung ke bawah, terus yang orange ini agak seperti trapesium tinggi gitu kan, kemudian yang ungu seperti botol standar, sampai ya ini adalah bagian dari sensory marketing teman-teman ya. Jadi eh, company biasanya akan melakukan riset terlebih dahulu bentuk produk seperti apa misalnya yang memang ergonomis buat konsumen, yang lucu dan bisa menarik konsumen dan sebagainya. Oke, ya. Yang pertama ada vision ya, vision. Tadi ya kan kalau kita lihat di sini sensation itu yang pertama ada vision. Vision itu uh, lebih kepada vision itu kan kayak penglihatan ya. Nah, di sini saya ambil contoh yang ada di buku bahwa ada trade dress ya. Trade dress ini kayak misalnya em, ada sekumpulan warna gitu ya, atau yang diasosiasikan dengan oh ini perusahaan atau sekumpulan bukan warna aja ya, misalnya bentuk warna eh, yang bisa terlihat dengan mata dan itu langsung diasosiasikan kepada sebuah perusahaan. Misalnya teman-teman tahu ini ya, ketika kita melihat warna biru turquoise ya, namanya biru turquoise yang elegan, itu pasti kita langsung terasosiasi dengan box mewahnya Tiffany Co. Ya, kemudian ada juga color forecast. Nah, color forecast ini salah satu contohnya adalah misalnya perusahaan Pantone, ya teman-teman sering dengar kata Pantone, ternyata itu adalah sebuah perusahaan di mana dia memprediksi color of the year. Ya kita lihat ternyata color of the year 2025 ini seperti kayak agak coklat-coklat gitu ya. Dan kalau dicontoh di buku itu ada namanya Marsala ya. Marsala itu dia colornya biasanya agak merah, merah kecoklatan. Atau ternyata eh, ada namanya Painlist ya. Jadi ada smartphone application from the Dutch boy gitu kan. Dia akan mengevaluasi musik-musik yang digunakan oleh konsumen yang untuk suggest colors ya, yang pada akhirnya akan menyesuaikan dengan mood kita. Oke. Nah, vision ini. Nah, marketing application for of colors gitu biasanya seperti kalau misalnya kita lihat McD, McDonald itu kan warnanya yang terlintas terasosiasi dengan kita itu adalah
em, merah sama kuning gitu. Kita lihat merah sama kuning itu artinya apa? Ternyata eh, warna yang terasosiasi dengan merah dan kuning ini yang digunakan oleh McDonald itu artinya adalah optimistik dan youthful dan energik gitu kan. Nah, itu sesuai dengan eh, value yang ditawarkan oleh sama si McDonald itu gitu kan ya. McDonald happiness, energik, dan sebagainya. Nah, misalnya penggunaan warna kuning biasanya used to grab window shoppers' attention. Jadi, biasanya memang perusahaan-perusahaan makanan akan menggunakan warna merah dan kuning karena emang itu langsung menarik perhatian. Ya, kalau misalnya kita gunakan blue itu bisa trust and security banks misalnya banyak ya banks yang menggunakan warna biru, BTN, Mandiri, BCA dan sebagainya. Kemudian green itu eh, green itu terasosiasi dengan wealth, ya, kesejahteraan. Kesejahteraan. Nah, biasanya create relaxation in stores. Kesejahteraan, saya bisa ambil contoh itu kayak Bibit, tahu ya teman-teman, untuk aplikasi reksadana, Bibit saham reksadana, nah itu. Kemudian Orange itu agresif, biasanya call to action, ya, misalnya dia akan uh, subscribe, buy or sell, dan sebagainya. Black itu powerful and sleek, luxury products. Kemudian purple itu lebih ke soothing, beauty or anti-aging products. Banyak beberapa skincare menggunakan warna ungu yang saya gunakan misalnya Facetology. Dia ungu sama putih ya, teman-teman. Nah, itu adalah bahwa ternyata color itu punya makna. Warna yang bisa dipersepsikan oleh konsumen dan biasanya penggunaan warna ini digunakan oleh produsen atau marketers ya untuk bisa mencari perhatian dari konsumen. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah dollars and cents. Nah, ternyata odors atau aroma itu bisa men-steer atau mengarahkan emotions kita untuk atau menciptakan feeling yang calming gitu ya, lebih apa ya, tenang ya. Nah, kadang-kadang aroma itu bisa membuat kita lebih tenang atau bisa relief stress dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman ke toko parfum atau ke coffee shop yang di mana ada aroma kopi yang kebru di sana gitu kan. Terus ada aroma-aroma roti. Nah, itu adalah salah satu penggunaan sense gitu ya yang bisa menciptakan emotions and memory. Jadi, seperti warna tadi, ternyata odor can also steer emotions and memory. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa scent marketing is a form of sensory marketing. Jadi, that way we may see in lingerie, detergents, and more. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita ke toko lingerie-nya itu atau deterjen itu punya aroma tertentu yang bisa memunculkan emosi kita, wah ini enak banget. Gitu kan ya. Dan tidak hanya mungkin yang disebutkan di sini, ada juga kayak misalnya kita ketika naik pesawat ya air cabinnya itu kadang punya wangi tertentu atau pernah datang ke toko sendalnya Melisa gitu ya itu kan udah jadi ciri khasnya dia wangi. Terus kemarin saya ke sempat jalan ke toko pakaian dan itu aroma tokonya khas padahal toko pakaian. Nah itu dia memanfaatkan yang namanya scent marketing ya. Selanjutnya setelah tadi scent marketing ini reflection ya. Jadi kalau misalnya imagine you are the marketing consultant for the package design of a new brand of premium chocolate. Jadi kira-kira rekomendasi seperti apa sih? Nah, sekarang kalau kita lihat lagi booming banget yang namanya Dubai coklat dan sebagainya ya. Yang menggunakan kunafa. Nah, kemarin kalau teman-teman pernah ke Bali ya ada namanya saya lupa ya Bali coklat atau apa, tapi itu memang oleh-oleh khasnya cukup premium dan saya pikir itu benar-benar memanjakan. Bentar, saya coba cari dulu namanya Heaven Heaven from Bali kalau nggak salah deh. Heaven from Bali coklat. Ya, Heavenly Chocolate Bali. Jadi teman-teman bisa cek ya. Heavenly Chocolate Bali itu salah satu coklat premium yang ada di Bali, bisa jadi oleh-oleh khas. Dan itu di dalamnya packagingnya sangat unik. Ya, teman-teman, sangat unik banget.
Oke, kita lanjutkan. Nah, key concepts use of the sound ya. Audio watermarking, sound symbolism, dan phonemes ya. Jadi kadang-kadang kita menggunakan misalnya dalam iklan kita menggunakan audio atau sounds ya untuk menciptakan sensori tadi, menciptakan perception. Misalnya ketika ini Coca-Cola sering ya kita dengar iklannya itu eh, keluntung es batunya, terus ketika itu dibuka sodanya kedengeran dan ketika dituang. Nah, itu adalah penggunaan audio watermarking ya. Jadi kita bisa tahu itu si iklannya Coca-Cola. Kemudian kayak misalnya sound symbolism. Jadi some marketers kadang-kadang itu pay attention to sound symbolism. Ya, sound symbolism biasanya brand names kadang-kadang ada apa tuh namanya brand names yang dimulai dari hard consonant seperti K gitu ya atau Pepsi. Kadang-kadang kita suka agak sulit menyebutkannya ya clocks gitu, clocks atau Pepsi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sound symbolism. Oke, selanjutnya ada namanya, sorry kembali lagi. Key concept use of touch ya. Use of touch ini berarti ke arah sentuhan. Ya, eh, dalam konsep use of touch ini ada tiga ya. Ada endowment effect, ada haptic atau touch, dan Kansei engineering. Jadi endowment effect itu apa? Jadi eh, biasanya shoppers gitu ya, eh, kita bisa mengencourage gitu ya, mengajak shoppers eh, untuk tahu produk kita melalui menyentuhnya gitu ya. Jadi biasanya ketika mereka menyentuh produk tersebut, ketika mereka menyentuh produk tersebut akan muncul kemungkinan lebih tinggi untuk mereka memiliki produk tersebut, ya. Jadi atau orang-orang akan menghargai atau menghargai nilai tersebut jika mereka memiliki barang tersebut dengan menyentuhnya. Itu namanya endowment effect, ya. Yang selanjutnya adalah eh, yang selanjutnya adalah haptic atau touch gitu ya. Jadi beberapa antropologi itu ternyata pernah melakukan penelitian bahwa ketika mereka menyentuh, ketika konsumen menyentuh sesuatu, hampir sama ya. Jadi biasanya mereka akan membentuk yang namanya judgment atau penilaian. Dan pada akhirnya ada konsep namanya need for touch. Jadi ketika kita jalan-jalan di toko pakaian misalnya ya, when we walking through stores, I cannot help touching all kind of stores. Jadi misalnya kita jalan ke toko baju, pasti kita tuh akan cenderung untuk menyentuh baju-baju tersebut. Either ya hampir semualah biasanya kita suka sentuh atau ketika kita mau beli baju pasti kita sentuh. Nah, itu adalah kecenderungan konsumen ya yang tanpa tidak sadar. Karena touching products can be fun ya. Jadi kita akan merasa lebih pede, lebih eh, apa ya, memberi value kepada produk tersebut ketika kita menyentuhnya. Dan ada Kansei Engineering. Jadi ini adalah apa ya, perusahaan-perusahaan di Jepang itu dia menerapkan Kansei Engineering di mana dia menerapkan customers feeling ke desain produknya. Misalnya kayak Mazda nih, ternyata mereka melakukan riset dulu untuk target pasarnya misalnya untuk yang customers. Jadi dia eh, menerapkan apa yang di apa namanya customer feelings kepada desain elemen dari Mazda. Oke. Nah, sebelum masuk ke three stage, kalau kita lihat di buku kita itu ada satu lagi selain mana tadi ya? Selain tadi terakhir adalah touch, itu ada namanya taste. Nah, taste itu kan itu panca indera yang lidah ya. Jadi biasanya akan digunakan untuk apa produk yang berupa misalnya makanan atau minuman. Nah, ini penting juga ya, makanya banyak tester-tester produk untuk produk makanan karena ini penting dalam membentuk yang namanya eh, perception tadi ya, teman-teman. Oke. Nah,
Selain itu ada tambahan juga terkait dengan saat ini udah muncul fenomena augmented dan virtual reality gitu ya, yang sekarang banyak digunakan misalnya Googles gitu ya, kemudian dia ada virtual reality-nya, bahkan untuk game sekarang ada virtual reality ya, untuk gamenya ponakan-ponakan saya misalnya seperti itu. Nah itu perlu juga diantisipasi atau mungkin bisa menjadi salah satu pendekatan marketers dalam menciptakan perception itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke stages process that translate raw stimuli into meaning. Jadi, eh, tiga tahapan dalam persepsi yang kemudian ditranslate raw stimuli menjadi sebuah pemahaman atau meaning gitu ya. Yang pertama, ada namanya exposure. Ya, exposure. Yang kedua, attention. Dan yang terakhir adalah kita melakukan interpretasi. Nah, exposure ini adalah tahapan pertama yang, nah kita bisa lihat ya teman-teman, exposure, attention, dan interpretation. Ternyata exposure itu ya diperoleh dari sensori reseptor kita. Ini kan panca indera ya, panca indera yang panca indera kita merasakan sensori stimuli mulai dari sights, sound, smells, taste, and texture. Nah, ini menjadi sebuah proses exposure ya, exposure, dan pada akhirnya kita men, apa namanya, tertarik ya, memberikan perhatian. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Nah, memberikan perhatian. Jadi tadi stimuli kemudian kita terima melalui reseptor kita atau panca indera menciptakan exposure, kita menjadi tertarik, pada akhirnya kita membentuk sebuah proses yang akan menghasilkan interpretasi. Nah, itu adalah gambaran singkat bagaimana proses perception ini ya, perceptual proses ini, teman-teman. Nah, karena memang di awal kan kita bilang bahwa consumer behavior itu adalah terdiri dari banyak bidang ilmu ya. Salah satunya memang psikologi misalnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Key concepts dan dalam exposure, saya pikir ini nanti teman-teman bisa baca ya, karena emang istilahnya agak lebih ke arah psikologi ya, teman-teman ya, psychophysics, kemudian absolute threshold dan sebagainya. Tapi kita bisa ambil contoh, nah ini, lihat logo Pepsi over time ya. Jadi mulai dari Pepsi Cola, kemudian ke Pepsi ya, Pepsi yang seperti ini, Pepsi tahun 87 dan pada akhirnya 2009 seperti ini ya, 2009. Nah, oke. Nah, how much of a change would be needed in for favorite brand's price, package size, or logo would be needed for you to notice the difference? Nah, selain mungkin ini logo Pepsi, mungkin kita akrab juga dengan beberapa logo yang baru saja melakukan rebrand gitu ya. Misalnya ada Ace Hardware ke Asco. Berapa lama sih kita butuh waktu untuk bisa mengenali atau tadi kita masuk ke tertarik gitu ya, tertarik seperti itu. Ini ada subliminal perceptions ya. Jadi subliminal ini apa ya, level refers to stimulo gitu ya. Stimulus below the level of consumer consciousness awareness. Jadi apa namanya? Stimulus ini tuh ya emang bukan kayak levelnya tuh di bawah awareness kita gitu. Jadi kayak dia bikin ini subliminal perception, subliminal advertising ya. Ini kan Molson Kanadian. Ketika di Zoom dia seperti ini 10 kali, kemudian 10.000 kali ternyata ada orang ini. Kemudian 100.000 kali ada seperti ini. Nah, ini adalah bagian dari subliminal perception sih. Kadang-kadang ini bisa dibilang efektif atau malah tidak efektif gitu. Oke, kemudian ada stage yang kedua yaitu attention ya, teman-teman ya. Attention, jadi itu proses atau activity di mana kita itu memberikan perhatian terhadap stimulus gitu kan ya, terhadap stimulus tertentu. Consumers experience itu kadang-kadang tuh overload gitu kan, terlalu banyak s- apa tadi eksternal stimuli yang kita peroleh gitu kan. Jadi eh, pemasar atau marketers itu perlu
cara untuk menarik perhatian kan. The world is so noisy, jadi banyak banget noisy baik dari sisi panca indera manapun ya. Gimana caranya kita bisa menarik perhatian konsumen dari sisi tadi yang lima panca indera tadi. Nah, itu ketika tahapan attention itu tadi. Nah, how do marketers get attention? Pertama, bisa melalui experience. Nah, ini direct experience emang nggak bisa terbantahkan ya. Terbantahkan ya emang pengalaman menggunakan langsung itu pasti memiliki tingkat attention yang paling tinggi. Kemudian perceptual filters, ada vigilance, ada juga yang namanya defense ya, defense. Oke, kemudian factors leading to adaption ya. Jadi ada intensitas penggunaan itu akan mempengaruhi bagaimana proses adaptasi kita, durasi penggunaannya, diskriminasi, exposure, sama relevance. Ya, relevance. Kemudian, nah, stimulus selection factors ternyata itu bisa dari misalnya penggunaan warna yang kontras, ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil, warna yang digunakan seperti apa, position dan novelty kebaruannya seperti apa. Ya, ini ada the golden triangle ya. Eye tracking studies reveal that people typically spend most of their time on a website looking at the golden triangle. Ya, golden triangle ini yang ini. Nih. Jadi ada yellow, orange, and red. Jadi dalam website itu biasanya kita akan fokus ke warna-warna ini. Ya, itu ada penelitiannya. Ya. Nah, ini reflection ya, subliminal perception itu works atau enggak sih sebenarnya, karena ada yang bilang itu efektif, ada yang bilang enggak, seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah tentang we interpret the stimuli to which we do pay attention according to learned patterns and expectations. Oke. Nah, yang terakhir dalam stages tadi itu adalah interpretasi ya. Interpretasi itu merefer kepada pemahaman yang kita uh, that we assign ya, pemahaman yang kita munculkan terhadap sensori stimuli tadi. Ya, jadi misalnya tadi kita habis apa ada kita ke toko coklat atau ke toko roti, ada stimulus dari sisi odor atau aroma tadi, kemudian kita proses melakukan interpretasi dan melakukan proses eh, yang kedua tadi ya kan. Yang terakhir kita melakukan interpretasi ya. Kemudian ada namanya stimulus organization ya, eh, di mana kita itu melakukan organisir terhadap stimulus-stimulus yang muncul, teman-teman ya, yang muncul. Jadi ini ada namanya konsep Gestalt ya, the whole is greater than the sum of its parts. Jadi closure, people mempersepsikan sebuah gambar yang tidak komplit itu menjadi komplit. Kemudian ada konsep namanya similarity. Ya, kadang-kadang similarity principle dan yang ketiga ada figure ground principle. Jadi kalau misalnya closure principle itu biasanya kita kayak ngelihat ada iklan-iklan yang digunakan oleh marketer gitu kan, ada gambarnya ini nggak lengkap, tapi kita bisa tahu itu gambar apa. Nah, itu penggunaan closure principle. Similarity, eh, kita bisa menggabungkan objek-objek yang sama sesuai dengan karakteristiknya, seperti itu ya. Dan figure ground, one part of the stimulus will dominate while the other part recede into the background. Ya. Oke. Jadi kalau ground principle ini teman-teman tahu logonya FedEx ya. Nah, secara tidak langsung itu ada tanda panah di dalamnya. Jadi many companies tuh banyak perusahaan yang menggunakan prinsip figure and ground principle ya dalam logonya misalnya. Jadi ada ada part-part tersembunyi yang digunakan di dalam logo tersebut. Oke, semiotics ya, semiotics, the meaning of meaning, itu kan. Semiotics ini, semiotics
Semiotics itu merujuk kepada satu cabang ilmu gitu ya, yang satu disiplin ilmu yang mengkorespondensikan between signs and symbols to create the meaning. Jadi, the field of semiotics helps us to understand how marketers use symbols to create the meaning. Jadi, ada simbol-simbol tertentu yang pada akhirnya akan membentuk pemahaman ya, meaning buat kita. Ini contohnya nih ya, misalnya teman-teman dia menggunakan simbol-simbol lingkaran-lingkaran ini yang pada akhirnya dia membentuk seseorang ya, seorang laki-laki seperti itu ya. Jadi Indian ad for paper products relies on the principle similarity, gitu ya, prinsipalnya yang digunakan similarity eh, yang pada akhirnya jadi membentuk a man ya, image of a man. Nah, from semiotic perspektif ini, ya semiotik perspektif ini eh, biasanya ada contoh ya, misalnya ada tiga ini. Yang pertiga, yang pertama objek, sign, interpretan. Biasanya ini prinsip yang digunakan dalam semiotik. Jadi misalnya teman-teman tahu ya produknya itu Marlboro ya, objeknya itu kan Marlboro sigaret, sigaretnya itu kan rokoknya itu. Nah, kita menggunakan sign-nya sebagai biasanya iklan-iklan Marlboro itu adalah orang Amerika, orang cowboy ya. Gunakan topi cowboy, terus ada scarf-nya, kemeja kotak-kotak, pakai jeans, pakai boots dan sebagainya. Nah, kemudian interpretasinya adalah ya orang Amerika, rugged American. Ya, ini adalah meaning-nya. Jadi dari objek, kemudian sign-nya apa, dan pada akhirnya itu interpretan itu akan membentuk relationship untuk semiotik ya. Jadi emang kayak dia tuh terhubung gitu. Nah, ada juga icon ya. Icon itu misalnya eh, Ford Mustang gitu kan ya. Eh, ada indeks sama ada simbol ya. Seperti itu. Nah, ada juga selain di sini ada yang namanya emoji, teman-teman. Nah, emoji itu sekarang suka sering digunakan juga untuk apa namanya konsep pemasaran ya. Ada bahkan ada perusahaan yang mencoba mengubah logonya. Nanti coba cari ya. I hope restaurants ever redesign its logo to emoji style. Tapi ya kita nggak bisa terlalu jauh juga gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya, nah, teman-teman, tadi kita udah ngomongin tentang perceptual gitu kan. Nah, perceptual, our perception of a brand itu bisa dari sisi fungsionalnya ya, dari sisi fungsional itu seperti fitur, harganya, kemudian dan sebagainya. Dan bisa juga akan membentuk atribut simbolik yang seperti misalnya image-nya dan apa kata orang kalau kita menggunakan produk tersebut. Nah, ini pada akhirnya akan memunculkan brand image gitu. Jadi eh, kita bisa dari perception ini kita bisa meng-create yang namanya positioning strategy gitu kan ya. Misalnya di sini ada contoh yang mungkin akrab dengan kita itu misalnya tadi ya yang quality at Ford, quality is job one ya, is number one seperti itu. L'Oreal jadi lebih kepada price leadership dan sebagainya. Oke, ini adalah penjelasan mengenai apa itu namanya perception ya. Jadi desain produk itu benar-benar mempengaruhi kita dalam uh, persepsi yang kita munculkan ya. Jadi product and messages may appeal to our senses. Jadi emang harus hati-hati kita memanfaatkan perception ini. Perception itu ada tiga tahapan ya, yang pada akhirnya memunculkan pemahaman melalui raw stimuli. Subliminal advertising ya masih kontroversi, itu efektif apa enggak. Kemudian we interpret stimuli using learned patterns dan marketers use symbols to create meaning. Oke, ini adalah materi tentang perception. Nanti tugasnya dikerjakan ya, seperti yang sudah sampaikan di silabus atau RPS yang sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk atensinya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.